Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu lagi dengan Wahyu di pelajaran tema. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan semoga tetap selalu semangat belajar di rumah. Kali ini kita masih belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Lanjut pembelajaran 2 dan 3. Ya, ayo amati. Perhatikan gambar cerita berikut. Wira dan Winnie selalu bermain bersama. Hari ini mereka ingin bermain simpai. Ayah membuatkan simpai untuk mereka. Wira dan Winnie membantu ayah membuat simpai. Simpai yang dibuat ayah sudah selesai. Wira dan Winnie sangat senang. Wira dan Winnie ucapkan terima kasih kepada ayah. Wira dan Winnie bermain simpai dengan riang gembira. Nah, mereka bermain di rumah bersama-sama sehingga mereka merasa senang. Nah, pernahkah kamu bermain simpai? Perhatikan gambar simpai berikut. Isilah kolom di bawah ini dengan benar. Nah, ini gambar simpai yang tadi dimainkan oleh Wira dan Winnie. Di sini ada kolom, yaitu disuruh menentukan bentuk simpai. Apa bentuknya? Ya, lingkaran. Kemudian permukaannya bagaimana? Halus atau kasar? Tentu saja halus. Kemudian bahan pembuatnya bisa dari kayu atau rotan. Kemudian bisa juga dari plastik ya. Kemudian kegunaannya untuk bermain atau juga bisa untuk berolahraga. Biasanya untuk melatih kelenturan tubuh, biasanya di bagian pinggang atau pinggul. Lanjut, aktivitas individu. Perhatikanlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Carilah benda yang bentuknya seperti simpai, berarti bentuknya lingkaran ya. Lalu tuliskan dalam tabel berikut. Di sini ada nama benda, kemudian bahan pembuatnya, dan kegunaannya. Nah, Ibu yang pertama menemukan ada tutup gelas, dia bentuknya lingkaran ya. Kemudian bahan pembuatnya bisa dari plastik, ada yang dari seng atau aluminium. Kemudian kegunaannya pastinya untuk menutup gelas. Kemudian yang kedua ada roda ya. Roda bahan pembuatnya dari karet. Nah, kegunaannya untuk apa? Menjalankan motor, mobil, dan sepeda. Kemudian ada lagi piring. Piring itu terbuat bahan pembuatnya dari kaca, plastik, atau juga bisa dari melamin. Kegunaannya yang pasti untuk menaruh makanan. Kemudian yang keempat ada jam dinding. Bisa terbuat dari plastik atau kayu. Kegunaannya tentu saja untuk mengetahui waktu. Nah, kalian tulis di kolom yang sudah tersedia. Ayo menyimak. Wira ingin bermain simpai di lapangan. Sebelum pergi bermain, Wira meminta izin dulu kepada ibu. Perhatikan percakapan Wira dan ibu berikut ini. Wira, Bu, bolehkah Wira bermain simpai di lapangan? Ibu menjawab, iya Wira, tentu saja, tapi nanti jangan pulang terlalu sore. Wira menjawab, iya Bu, Wira akan pulang sebelum jam 5 sore. Hati-hati di jalannya. Nah, sebutkan yang termasuk aturan pada percakapan Wira dan ibu di atas. Mana yang merupakan aturan? Ya, yaitu jangan pulang terlalu sore. Jadi, ibu punya aturan ketika Wira ingin bermain, ibu membatasi, yaitu jangan pulang terlalu sore. Nah, jadi Wira berjanji dia akan pulang sebelum jam 5 sore. Aktivitas mandiri. Wira anak yang baik. Wira selalu taat pada aturan di rumah. Berikut aturan yang ada di rumah Wira. 1.
Dia pasti pamit pada orang tua sebelum bermain. Kalian juga ya harus pamit kepada orang tua sebelum bermain. Kemudian, tidak pulang terlambat. Yang ketiga, tidak bermain ke tempat yang jauh. Yang keempat, bermain dengan rukun. Ketika bermain tidak boleh berantem dengan teman, ya. Yang kelima, merapihkan mainan setelah digunakan. Jadi, kalau kalian sudah selesai bermain, harus segera dirapihkan. Nah, apakah kalian tahu apa itu aturan? Ya, aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dan harus ditaati. Tujuannya agar tercipta hidup yang tertib, tentram, nyaman, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, aturan itu mempunyai manfaat. Apa saja manfaat ketika kita mematuhi aturan? 1. Hidup menjadi disiplin. Nah, kayak seperti kalian ketika masuk sekolah, kalian harus datang tepat waktu. Jadi kalian harus disiplin. Kemudian yang kedua, hidup menjadi lebih tenang. Yang ketiga, tercipta hidup yang nyaman dan damai. Yang keempat, mempunyai sikap tanggung jawab. Nah, aturan ketika kalian di sekolah berarti harus mengikuti, mematuhi aturan yang di sekolah, yaitu datang tepat waktu, memakai baju seragam, tidak boleh membawa HP, mengikuti pelajaran, tidak bermain ketika mengikuti pelajaran, dan masih banyak yang lainnya. Apakah di rumahmu ada aturan? Nah, tuliskan aturan yang ada di rumahmu pada bagan berikut. Nah, di situ ada bagan tentang aturan yang ada di rumah. Kalian tuliskan apa saja aturan. Pasti ada ya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang benar. Pada sore hari, Wira bermain di lapangan dekat rumah. Wira bermain simpai bersama dengan teman-temannya. Tahukah kamu tentang permainan simpai? Simpai merupakan alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai dapat terbuat dari plastik atau rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain. Simpai juga dapat dipakai untuk berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai. Permainan ini dapat dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, nanti kalian coba baca teks ini bersama ayah atau bunda supaya kualitas membaca kalian lebih lancar. Ya, lanjut. Ayo amati. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada Wira dan Winnie sedang bermain bersama di rumah. Wira dan Winnie memiliki banyak mainan. Ada boneka milik Winnie, ada mobil-mobilan milik Wira, dan ada juga raket untuk bermain bulu tangkis. Mainan yang mereka miliki adalah contoh-contoh benda. Nah, ada banyak benda di sekitar kita, di antaranya ada sepatu, tas, baju, buku. Nah, bentuk benda itu bermacam-macam. Ada persegi panjang, kubus, tabung, kemudian bulat, ada juga lingkaran. Ya, perhatikan bentuk benda berikut ini. Di sini ada gambar jam dinding. Bentuknya apa? Lingkaran. Kemudian ini ada gambar kaleng. Kaleng itu bentuknya tabung. Kemudian ada gambar bola. Bola itu bentuknya bulat ya. Jadi bukan lingkaran karena dia pepat ya, berisi. Kemudian ada kubus. Nah, ini mainan Rubik ya. Kemudian ada bingkai foto. Ini bentuknya persegi panjang. Dan ini ada kotak tisu. Bentuknya balok. Nah, itulah macam-macam bentuk benda yang ada di sekitar kita. Ayo membaca. Kamu telah mengenal berbagai bentuk benda di sekitarmu.
Bacalah teks berikut agar kamu lebih memahami macam-macam benda di sekitar. Benda-benda di sekitar rumah. Ada bermacam-macam benda di sekitar rumah. Ada benda dengan permukaan halus dan ada yang kasar. Ada benda yang ukurannya besar dan ada yang kecil. Ada benda yang keras dan ada benda lunak. Bentuk benda yang ini berdasarkan wujudnya ya. Jadi wujud benda itu ada yang padat, cair, dan gas. Nanti kita pelajari. Itu juga bermacam-macam. Ada benda dengan bentuk tetap, ada juga dengan bentuk berubah. Bola adalah contoh benda dengan bentuk tetap. Bola tidak akan berubah bentuk walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air dapat berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Nah, kenapa bola tidak berubah bentuk ketika dipindahkan? Karena dia merupakan benda padat. Ya. Kemudian, sedangkan air bisa berubah bentuk ketika dipindah ke tempat lain. Dia akan mengikuti wadahnya karena dia benda cair. Selanjutnya, sebutkan benda-benda di sekitarmu dengan keadaan berikut. Benda basah. Nah, contohnya bisa tisu basah dan baju basah. Jadi semua yang basah itu termasuk benda yang basah. Kemudian benda kering. Ada pensil, tas, kertas, dan lain-lain yang tidak basah, pastinya itu merupakan benda kering. Selanjutnya, benda lunak. Nah, benda lunak contohnya ada plastisin. Tahu ya, lilin mainan yang suka kalian mainkan, itu namanya plastisin. Kemudian ada juga tanah liat. Benda keras. Nah, benda keras ini berarti benda yang tidak mudah patah, tidak mudah pecah. Ada meja, kursi, lemari. Kemudian benda halus, ada kaca, gelas, lantai keramik. Ini benda yang permukaannya halus. Kemudian contoh benda kasar, ada amplas, harutan, atau alas sendal. Tahu amplas ya, biasanya yang digunakan untuk menghaluskan benda. Ya, anak-anak, cukup sampai di sini perjumpaan kita di pelajaran kali ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.